Hidup bukan selalu tentang siapa yang datang, tapi tentang siapa yang bertahan, meski hanya seorang diri. Di dunia yang terlalu sibuk memberitahu perempuan apa yang harus ia lakukan, siapa yang harus ia cintai, dan seperti apa bahagianya. Kirana tumbuh sebagai gadis yang belajar menyimpan luka dalam diam. Ia tidak pernah bercita-cita menjadi pemberani. Ia hanya ingin bahagia. Sesederhana, duduk di bawah pohon flamboyan bersama seseorang yang ia cintai. Namun hidup tak sesederhana harapan. Cinta yang ia genggam erat akhirnya direbut oleh sesuatu bernama kewajiban. Dan ketika gaun pengantin dikenakan, bukan untuk merayakan cinta, tapi untuk mengikat bisnis keluarga. Maka hari-hari setelahnya bukanlah dongeng, melainkan perjuangan bertahan dari hancurnya diri perlahan-lahan. Ini bukan kisah tentang bagaimana cinta menang melawan segalanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang perempuan belajar berdiri ketika cinta tak bisa menyelamatkannya. Tentang luka yang tidak dibalas, tentang air mata yang ditulis menjadi halaman, dan tentang keberanian untuk berkata cukup. Kirana tidak sedang mencari akhir yang bahagia. Ia hanya sedang mencari dirinya sendiri. Dan barangkali itu adalah bentuk kebahagiaan yang angin sore itu mengusap pelan rambut Kirana yang tergerai lembut di bahunya. Ia duduk di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar, tempat yang sejak 3 tahun lalu menjadi saksi kisah cintanya dengan Rama. Rama bukan lelaki sempurna. Ia hanya seorang fotografer freelance yang tinggal di rumah kontrakan mungil. Tapi caranya memandang dunia dan memandang Kirana selalu penuh kelembutan. Ia memperhatikan hal-hal kecil yang sering luput dari mata orang lain. Dan Kirana, dengan dunianya yang sepi sejak ditinggal ibunya, merasa hidup kembali saat berada di dekat Rama. Aku ingin kita bersama Kirana, ucap Rama suatu sore, menggenggam tangan Kirana erat. Aku juga mau sama kamu terus, Rama. Tapi apa? bagaimana dengan ayahku? Kirana menunduk. Ayahnya, Pak Wiryawan, adalah pengusaha batik yang keras dan penuh ambisi. Ia percaya bahwa masa depan anaknya harus dipastikan lewat keputusan yang matang, termasuk soal jodoh. Rama tahu itu. Ia juga tahu bahwa dirinya yang hanya hidup dari proyek-proyek kecil dan tak punya nama besar, bukan calon menantu ideal di mata Pak Wiryawan. Namun mereka tetap bertahan. Mereka mencintai satu sama lain dengan tulus. Mereka merancang mimpi bersama, meski tahu dinding rumah Kirana terlalu tinggi untuk mereka lewati. Hujan turun deras malam itu saat Kirana pulang dari kantor. Di ruang tamu, Pak Wiryawan sudah menunggunya dengan wajah penuh senyum. Ayah punya kabar baik. Katanya. Kamu akan segera menikah. Mendengar hal itu, dunia Kirana seakan runtuh dalam sekejap. Ia tak bisa bicara, hanya menatap ayahnya dengan mata yang membesar. Di tangannya, ayahnya menyerahkan sebuah foto. Seorang lelaki gagah, mengenakan jas rapi dan senyum yang terlalu sempurna. Namanya Arga, anak dari kolega ayah di Jakarta. Perusahaan keluarga mereka akan merger dengan milik kita. Dan pernikahan ini akan mengikat segalanya. Kirana menahan napas. Ia tahu saat itu bahwa cintanya pada Rama harus dikubur hidup-hidup. Hari pernikahan itu datang terlalu cepat. Kirana berjalan di lorong panjang dengan gaun putih yang tak pernah ia impikan. Di sekelilingnya tamu-tamu tertawa, musik menggema, dan semua orang mengucapkan selamat. Tapi di dalam hatinya, hanya satu nama yang terngiang, Rama. Arga, pria yang kini resmi menjadi suaminya, tampak sempurna di depan semua orang. Tapi Kirana tahu, sejak malam pertama, ada sesuatu yang hampa dalam dirinya. Tatapan Arga kosong. Ia dingin. Ia bicara tentang bisnis, angka, proyek, tapi tak pernah menanyakan perasaan Kirana. Malam-malam berlalu dengan keheningan yang menyesakkan. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan lembut, hanya formalitas. Arga lebih sering pulang larut atau bahkan menginap di luar kota. Suatu malam, Kirana menemukan parfum wanita di jaket Arga, bukan miliknya. Semakin hari, luka itu menganga. Kirana mencoba menjadi istri yang baik. Ia memasak, menyiapkan pakaian, menanti di ruang tamu hingga larut malam. Tapi Arga tak pernah benar-benar pulang. Fisiknya ada, tapi jiwanya selalu jauh. Hingga akhirnya, Kirana melihatnya sendiri. Di parkiran hotel bintang 5, Arga keluar dari mobil dengan seorang wanita muda, bergandengan tangan. Tertawa, mencium pipi wanita itu sebelum masuk ke lobi.
Dunia Kirana runtuh untuk kedua kalinya. Ia menulis surat panjang untuk Rama. Meski ia tahu, takkan pernah mengirimkannya. Dalam surat itu, ia menumpahkan semua rasa. Rama, aku bukan lagi Kirana yang kamu kenal. Aku Kirana yang telah dipaksa tumbuh di taman yang tak pernah kucintai. Jika waktu bisa diputar, aku akan memilih duduk di bawah pohon flamboyan bersamamu. Tak perlu rumah megah, tak perlu pesta besar, hanya kamu dan aku dan senja yang menyaksikan cinta kita yang sederhana tapi nyata. Kirana duduk di meja makan seorang diri. Sarapan yang ia siapkan masih utuh. Arga belum pulang semalaman. Sudah ketiga kalinya dalam sebulan. Tak ada kabar, tak ada pesan, tak ada alasan. Saat pintu terbuka pagi itu, Kirana bangkit. Arga, boleh aku bicara sebentar? Arga menghela napas kasar, menaruh kunci di atas meja, dan menjawab dingin. Nanti aku capek. Namun Kirana tak bisa lagi diam. Dengan suara gemetar, ia bertanya. Siapa perempuan itu enggak? Arga menoleh tajam, lalu tertawa kecil, sinis. Kau pikir aku mencintaimu? Kita menikah karena perusahaan kita saling membutuhkan. Itu saja, jangan pernah tanya soal perasaan. Ucapan itu seperti pisau yang menyayat habis-habisan. Kirana ingin menjerit, tapi ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang meluap dalam diam. Sejak malam itu, tak ada lagi sandiwara. Arga tak lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Ia bahkan membawa wanita itu ke rumah, menginap, tertawa di ruang tamu yang dulu diisi aneka bunga segar dari tangan Kirana. Para pembantu menunduk tak berani bicara. Kirana menjadi bayangan di rumahnya sendiri. Setiap malam, ia menangis di dalam kamar, memeluk dirinya yang patah. Ayahnya tak bisa ia datangi, karena justru ayahnya yang menyerahkannya pada neraka ini. Satu hari, di galeri seni tempat temannya bekerja, Kirana menghadiri pameran lukisan. Ia butuh udara, butuh jeda dari rumah yang menjadi penjara. Di salah satu sudut berdiri seseorang yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Rama, 3 tahun. Rambutnya kini lebih panjang. Ia tampak lebih dewasa. Matanya masih menyimpan lembut yang sama. Kirana, Gumam Rama. Air mata tumpah begitu saja. Mereka hanya saling pandang. Tak perlu banyak kata. Luka mereka saling mengenal. Di sebuah kafe kecil di Jalan Kaliurang, mereka duduk berdua. Canggung, sepi, tapi hangat. Aku menikah, Rama. Ucap Kirana, perlahan. Tapi, aku tidak bahagia. aku tahu itu dari tatapan matamu saja. Aku tahu kamu sedang patah. Aku selalu mencintaimu, sampai detik ini. Rama menggenggam tangannya, tapi tak ada kata janji. Mereka tahu dunia tak lagi berpihak. Kirana akhirnya bicara pada ayahnya. Ia menceritakan semua, kekerasan verbal, pengabaian, perselingkuhan. Pak Wiryawan terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat putrinya menangis, bukan karena cengeng, tapi karena hancur berkeping-keping. Aku ingin pisah ya. Aku ingin bebas. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, sang ayah mengangguk. Perceraian berjalan cepat. Arga tidak keberatan. Ia bahkan tertawa kecil saat menandatangani surat. Kau pikir aku akan susah kehilanganmu? Kau itu hanya boneka dalam rumah ini. Tapi Kirana sudah tak peduli. Ia membawa koper kecil, keluar dari rumah megah itu, dan kembali ke kamar kos kecil yang dulu pernah ia tinggali sebelum semua dimulai. Kirana kembali mencari Rama, tapi ia menemukan kenyataan pahit. Rama akan menikah. Bukan karena cinta, tapi karena wanita itu sedang hamil. Dan Rama, dengan hati yang jujur, ingin bertanggung jawab. Aku masih mencintaimu, Kirana, tapi aku tak bisa menyakiti wanita lain seperti aku pernah disakiti. Kirana mengangguk. Air matanya jatuh satu persatu. Kita terlalu sering terlambat ya. Kirana memulai hidup baru. Ia membuka toko bunga kecil. Ia tak lagi menunggu, tak lagi berharap. Ia menanam, menyiram, merawat berbagai macam bunga seperti merawat dirinya sendiri. Ia mulai menulis tentang cinta, luka, dan keberanian. Suatu hari, Arga datang ke tokonya, sendirian. Wajahnya lelah. Wanita yang dulu bersamanya ternyata telah pergi, membawa serta uang dan rasa sakit. Aku salah. Katanya, Aku tidak akan membalas.
Aku hanya ingin hidupku tenang. Arga tertunduk dan pergi tanpa kata. Malam-malam Kirana kini bukan lagi tentang tangisan dalam gelap, tapi tentang halaman demi halaman yang ia tulis dengan hati. Tulisannya bukan tentang dendam, tapi tentang perenungan, tentang bagaimana cinta bisa jadi awal dari luka, tentang bagaimana perjodohan tanpa hati bisa membunuh perlahan jiwa seorang perempuan. Ia menulis hingga larut malam di kamar sewa kecil, berlantai semen, diterangi lampu meja yang temaram. Judul naskah itu adalah milik yang tak pernah jadi milikku. Suatu pagi, Kirana menyerahkan draft tulisannya pada seorang editor kecil, yang juga temannya sejak SMA, Rani. Rani membaca dalam diam, lalu menutup manuskrip itu sambil meneteskan air mata. Kirana, kamu bukan hanya menulis buku. Kamu menuliskan isi hati semua perempuan yang pernah dipaksa diam. Buku itu diterbitkan, dicetak dengan sederhana, tapi menyebar dengan cepat. Ratusan surat datang dari pembaca. Istri yang dipaksa bertahan dalam rumah penuh luka. Gadis yang dijodohkan tanpa cinta. Janda muda yang dicibir karena berani bercerai. Kirana membaca semuanya, menangis bersama mereka. Suatu pagi, Kirana memutuskan pergi ke tempat di mana semua kisah bermula. Taman kecil di pinggir kampus lama, di bawah pohon flamboyan. Ia duduk di bangku kayu yang lapuk. Burung-burung bersiul, dan angin berembus pelan, seperti bisikan kenangan. Rama pernah di sini. Mereka pernah tertawa di sini. Namun kini, Kirana tersenyum tanpa luka. Ia bukan lagi perempuan yang menggantungkan kebahagiaan pada siapapun. Ia kini pohon bagi dirinya sendiri, berdiri dengan akarnya sendiri. Buku Kirana menjadi salah satu buku paling banyak dicetak tahun itu. Ia diundang ke radio, seminar, bahkan talk show televisi. Tapi Kirana tetap rendah hati. Aku bukan penyintas. Aku hanya seseorang yang memilih berhenti menyakiti diri sendiri demi membahagiakan orang lain. Ucapnya pada suatu acara. Beberapa bulan kemudian, Rama mengajak bertemu. Hanya untuk ngobrol. Tidak ada harapan, tidak ada cinta yang perlu ditagih. Mereka duduk di kafe yang sama. Tempat dulu mereka sempat menangis bersama. Aku bangga padamu. Maaf, karena aku pernah lemah. Ucap Rama. Aku juga minta maaf, tapi sekarang aku tahu. Cinta bukan tentang siapa yang kau miliki, tapi siapa yang bisa tetap kau doakan, meski sudah bukan bagian dari hidupmu. Mereka saling tersenyum, tanpa pelukan, tanpa genggaman, tapi dengan damai. Kirana kini memiliki toko bunga yang cukup besar. Ia mempekerjakan 5 perempuan muda. Semuanya korban rumah tangga gagal. Mereka tertawa bersama, merangkai bunga sambil menyembuhkan luka hati satu sama lain. Setiap pagi Kirana menyeduh teh sendiri, menyalakan musik pelan, dan menulis jurnal di meja kecil, menghadap jendela. Ia tak pernah menikah lagi, tapi ia tak pernah merasa sendiri. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Kirana sedang merapikan bunga krisan yang mulai layu di sudut tokonya. Ia kini tahu bahwa setiap bunga punya waktunya sendiri untuk mekar dan gugur. Sama seperti luka yang tak bisa dipaksa sembuh dalam semalam. Tiba-tiba bel kecil di pintu berdenting. Seorang anak perempuan berusia sekitar 12 tahun masuk. Wajahnya pucat dan penuh keraguan. Selamat sore, apa ini tempat jual bunga? Tanyanya pelan. Kirana tersenyum. Iya, mau cari bunga untuk siapa cantik? Anak itu menunduk. Buat Mama, hari ini ulang tahun Mama. Tapi Papa pergi sama perempuan lain. Mama nggak mau bangun dari tempat tidur. Hati Kirana seperti diremas. Ia berjongkok, menatap mata anak itu. Kamu tahu nggak, kalau satu bunga kecil bisa menyampaikan cinta yang besar? Nanti Tante bantu pilihkan ya. Mereka memilih bunga lili putih dan mawar merah muda. Kirana bahkan menambahkan pita kecil dan kartu ucapan. Sebelum pergi, anak itu mencium pipinya. Terima kasih Tante, Mama pasti senang. Setelah pintu tertutup, Kirana berdiri lama. Ada air mata. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena ia tahu hidupnya sekarang bukan hanya tentang dirinya. Ia telah menjadi bagian dari penyembuhan orang lain. Di antara kesibukan mengatur toko dan menghadiri undangan berbicara di berbagai acara, Kirana menulis buku kedua. Kali ini bukan memoir, tapi kisah-kisah perempuan lain yang ia temui. Buku itu ia beri judul Bunga-bunga yang tak pernah ditanya ingin mekar di mana. Salah satu ceritanya adalah tentang Rini, pegawainya
yang dulu diam 1000 bahasa karena trauma dipukul suaminya. Kini, Rini jadi kepala produksi, selalu tersenyum sambil merangkai bunga dan menjadi kakak bagi pegawai lain. Kirana tak lagi menulis untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia menulis untuk dunia. Suatu hari, surat kecil tiba ke tokonya. Surat tangan dari anak perempuan yang dulu membeli bunga untuk ibunya. Tante Kirana, aku dan Mama sekarang tinggal di rumah baru. Mama sudah kerja lagi dan selalu cerita tentang Tante. Kami akan mengadakan acara syukuran kecil. Bolehkah Tante datang? Aku ingin Tante lihat bunga yang Tante kasih waktu itu tumbuh jadi taman di rumah baru kami. Kirana datang. Taman kecil itu dipenuhi bunga dari toko Kirana. Tapi yang membuatnya terharu adalah senyum sang ibu. Perempuan yang dulu rapuh, kini menanam, tertawa, dan hidup. Dalam hati Kirana berbisik, kadang kita tak tahu, satu bunga kecil bisa menyelamatkan jiwa seseorang. Malam itu, Kirana menerima telepon dari nomor yang tak asing. Halo, Ayah. Ucapnya lirih. Pak Wiryawan sudah lama tinggal sendiri. Perusahaannya masih berjalan, tapi rumahnya sepi. Ayah lihat kamu di televisi. Wawancaramu membuat ayah berpikir. Dulu ayah kira ayah melindungimu, tapi ternyata ayah menjerumuskanmu. Maafkan ayah. Dan entah bagaimana, suara itu yang dulu terasa begitu keras, kini terdengar sangat rentah, rapuh, menyesal. Sudah lama, aku memaafkan ya. Jawab Kirana. Tangis Pak Wiryawan pecah di seberang telepon. Di sebuah acara pameran buku, Kirana menandatangani ratusan buku. Saat barisan mengular, seorang pria paruh baya berdiri gugup di ujung antrean. Maaf, istri saya dulu sangat menyukai tulisanmu. Ia meninggal karena kanker tahun lalu, tapi sebelum wafat, ia bilang padaku, kalau kamu ingin tahu kenapa aku kuat, bacalah buku Kirana. Kirana terdiam, menahan tangis. Ia menuliskan di halaman depan buku, untuk perempuan kuat yang mengajarkan cinta tanpa syarat. Kadang, cinta terbesar bukan datang dari masa lalu, tapi dari orang-orang yang tak pernah kita kenal, namun memahami luka kita. Tahun berganti. Rambut Kirana mulai dihiasi helai-helai putih, tapi wajahnya justru semakin tenang. Ia masih duduk di balik meja kayu toko bunganya setiap pagi, menyeduh teh, menulis, dan mengamati dunia. Ia tak pernah menikah lagi, tak perlu, karena cinta tak selalu harus datang dari seseorang yang tidur di ranjang yang sama. Cinta bisa lahir dari secarik surat, dari bunga kecil, dari anak-anak perempuan yang kini berdiri lebih kuat karena membaca kisahnya. Dan setiap tahun, saat flamboyan kembali mekar, Kirana akan datang ke taman kecil itu, duduk sendiri di bangku tua, menutup mata, dan tersenyum. Bukan karena ia menunggu Rama, tapi karena di sanalah, dulu, ia pernah menjadi Kirana yang jatuh cinta. Dan di sanalah juga, kini, ia berdiri sebagai Kirana yang tumbuh kembali, sendiri, tapi utuh.